Dan ini adalah saya dengan istri saya tercinta, Ibu Ira, istri saya. Saya baru 37 tahun di Indonesia. Jadi itulah alasannya kenapa bahasa Indonesia saya lebih bagus daripada Anda. Dan ditambah istri saya orang Jawa yang super lembut dan murah hati dan baik banget orangnya, karena dia ada di sini pasti lagi dengerin khotbah saya. Jadi saya harus memuji-muji dia. And saya baru menikah dengan Ira 32 tahun. Pak, gimana ya caranya dapat tepuk tangan di gereja ini, Pak? Ada rahasianya apa? Saya mesti tanya sama Pak Ruben, apa rahasianya, bro? Ada tepuk tangan di gerejamu itu sangat jarang sekali. Itu barang langka tepuk tangan. Itu tahu nggak? Dari pagi sampai sore nggak ada yang tepuk tangan. Semua plototin saya sangat terintimidasi di gereja ini. Ya, and so mudah-mudahan di ibadat terakhir ini udah pokoknya gua itu lepas aja gitu loh. Saya kalau merasa kesepian, merasa kering, saya minta aja ya tepuk tangan ya, biar ada hiburan sedikit ya. Itu nggak berlaku itu. Oke. Ternyata Yesus ada urgency. Saya baru beberapa hari yang lalu ada seorang pengusaha di Singapura, saya lagi ada di Singapura. Dia langsung belak-belakan. Dia bilang, Pak Mark, saya nggak setuju ya. Pak Mark itu terlalu buru-buru, terlalu mendesak Tuhan. Yesus adalah Raja atas segala raja. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dan dia adalah Alpha dan Omega. Dia adalah ya dan amin. Jadi Pak Mark itu terlalu memaksa. Terlalu kayak urgensinya terlalu urgent banget gitu ya. Padahal dia kan Tuhan dan dia berkuasa. Nah, saya mau katakan kepada Anda, mungkin Anda bisa berpikir seperti itu. Tapi sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah adalah kehendak Tuhan bahwa kekristenan sekarang di Eropa menciut begitu drastis sampai sekarang tinggal sisa-sisa? Apakah adalah kehendak Tuhan bahwa di Korea Selatan, bahwa Korea Selatan yang mengalami pertumbuhan gereja yang begitu luar biasa di tahun 70-an, 80-an, bahkan 90-an, sekarang mengalami penciutan yang luar biasa, dan generasi K-pop, generasi BTS udah jalan kaki, udah tinggalkan gereja. Sekarang gereja itu di tahun 2030-an sudah diperkirakan bakal kolaps. Saudara, saya mau katakan kepada Anda bahwa memang Tuhan kita adalah Raja atas segala raja. Dia adalah Alpha dan Omega, awal dan akhir. Tetapi dia memberikan kepada kita tanggung jawab untuk generasi kita. Dia memberikan kepada Anda dan saya amanat yang agung untuk kita jalankan. Tahukah saudara bahwa Injil diberitakan karena ada yang menginjil? Tahukah saudara bahwa orang lain dengar tentang Yesus karena Anda yang buka mulut? Tahukah saudara bahwa di dunia ini Anda dan saya adalah tangan dan kaki Kristus? Kita adalah tubuh Kristus. Dan melalui Anda kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Ada Kristus nampak di bangsa ini karena Anda menampakkan, Anda memberitakan, Anda mendemonstrasikan kuasanya, Anda menumpangkan tangan, Anda berdoa, Anda menyembuhkan orang sakit, Anda mentahirkan orang kusta, Anda mengusir setan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Adalah tanggung jawab Anda dan saya untuk memberitakan kerajaan Allah sekarang dan di generasi kita. Jadi saudara, memang Tuhan luar biasa kuasanya. Tetapi dia memang sudah rancangkan bahwa kuasa itu dinyatakan melalui tubuhnya. Dan tubuhnya adalah saudara dan saya, orang percaya. Oleh karena itu saudara, kita baca kitab Yohanes pasal yang ke-9. Tuhan berkata seperti ini. Kita harus mengerjakan
pekerjaan Dia, Bapa, yang mengutus aku selama masih siang. Kenapa? Karena kata Yesus akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya berharap bahwa kalimat ini berkumandang di dalam batin dan hati Anda. Kenapa? Karena Yesus sedang bernubuat akan datang suatu saat kelak di mana Anda mau bekerja tidak bisa, mau berkarya tidak bisa, mau melayani nggak bisa. Mau menyelesaikan panggilan Allah dalam hidupmu, sudah kesempatannya nggak ada lagi. Dan saya percaya kita memasuki era itu, era akhir zaman. Saya selama puluhan tahun, saya tidak pernah khotbah mengenai akhir zaman karena saya bukan jagoannya. Saya bukan jagoannya di kitab Wahyu untuk membedah itu semua, pasal demi pasal, nubuatan demi nubuatan, dan membedah itu dan jadikan itu make sense di generasi ini, di masa ini. Tetapi selama beberapa tahun terakhir ini ada urgensi mendesak hati saya. Saya merasa bukan lagi kita mendekat kepada akhir zaman. Saya merasa bahwa akhir zaman berlari ke arah kita untuk menangkap kita dan untuk seret kita ke dalam masa depan yang tidak ada yang tahu apa akan terjadi. Dan itu adalah masa yang sekarang. Next please. Makanya Yesus itu sangat menegur. Dia menegur orang percaya yang tampilannya itu religius. Yang kelihatannya itu religius. Yang mengaku percaya. Mengaku adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Waktu itu, zaman itu adalah umat Tuhan. Orang Yahudi, orang Farisi. Yesus berkata kepada orang banyak, kamu melihat awan naik di sebelah barat, kamu berkata akan datang hujan. Dan itu terjadi. Kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu terjadi. Lalu Yesus bilang begini, hai kamu orang-orang munafik. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ini luar biasa. Yesus katakan begini. Dia bilang kamu tuh munafik, tahu nggak? Kamu bilang percaya, mengaku dirimu religius. Datang di GBI Betel Bandung, Mekarwangi ibadat terakhir. Gak ada yang ketawa, ya apa-apa juga. Itu udah, oh my gosh, this is gonna be a long sermon ya. Kamu tuh, wah pokoknya percaya banget. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita ya masa kini, gue percaya banget sama Tuhan Yesus. Gue cinta banget sama Tuhan. Tagih begitu nyanyi pujian penyembahan, kita angkat tangan. Wah Tuhan lawatlah saya, jamahlah saya, pakailah hidup saya. Aku ini milik Tuhan. Tuhan penuhilah saya. Tetapi dia bilang kamu munafik. Kenapa? Karena yang kamu lihat segala sesuatu, tetapi kamu tidak pakai kaca kerajaan Allah. Tanda-tanda zaman sedang menimpa kamu, tetapi kamu cuma melihat pasar saham, pasar modal, meniti karir, mencari kenyamanan, mencari yang lebih enak, lebih empuk, lebih mantap, lebih gurih, lebih nyaman. Itu aja yang kita cari. Dan kami lebih parah lagi, terjemahkan itu sebagai berkat Tuhan. Sementara saya mau beritahu kepada Anda, seringkali kenyamanan justru menjadi kutuk bagi kita. Kenyamanan yang menindakbobokkan kita, yang mengasuh kita, yang membobokkan kita, itu justru menjadi kutuk. Yang harusnya kita bangkit, siaga satu, kita melihat tanda-tanda zaman, kita baca itu melalui kacamata kerajaan Allah, lalu kita menata langkah-langkah hidup kita dengan penuh bijaksana. Itu baru yang benar. Makanya Yesus bilang munafik, kaget mereka. Seperti Anda juga kaget, kelihatan dari wajah Anda.
Saya tidak menuding Anda munafik. Saya cuma baca Alkitab. Menerjemahkan apa yang Yesus katakan pada waktu itu. Persis dengan zaman ini. Dunia menjual kepada kita. Everything instant. Everything now. Indomie rasa kari ayam. Saya sebut merek ya. Instant noodle. Instant coffee. Instant wealth. Instant success. Semuanya ini bisa dicicil. Kalau kamu nggak bisa beli, tenang aja bro, bisa cicil lo. You can have everything, anything. Dan kita mengejarnya. Rumah yang lebih nyaman, mobil yang lebih enak, baju yang lebih bermerek, lebih mahal, everything. HP yang lebih bagus, yang semua. Dan Tuhan mengatakan, no, you're missing it. Pakai dong kaca kerajaan Allah. Lihat lo tanda-tanda zaman. So hari ini kita mau lihat beberapa tanda zaman. Apakah Anda bersedia melihat beberapa tanda zaman hari ini bersama dengan saya? Kalau Anda bersedia katakan amin. Kalau nggak bersedia tutup mata, tutup telinga, bobo dulu. Nanti di briefing. Next please. Ya, ini amanat agung. Ini adalah perintah. Oke, lanjut. Beberapa tanda zaman saya hitung ada 3 tanda zaman yang harus Anda lihat, yang harus Anda mengerti. Saya sebut ini 3 tsunami yang sedang melanda gereja. Satu adalah revolusi sosial media. Anda harus paham, Anda harus terjemahkan ini bukan sebagai sesuatu yang sangat nyaman untuk kita. Wah, pokoknya udah sangat mantap sekarang. Everything so nice ya. Itu adalah pikiran orang yang hanya menjadi consumer. Tetapi Tuhan melihat melalui kacamata kebenaran. Yang kedua adalah tsunami ideologi gender yang mewabah. Yang ketiga adalah mengenai kecerdasan buatan. Yang pertama. Lanjut next. See, so powerful. Saya tengok tunjuk and layar berubah. Saya merasa sangat powerful sekali. Ini Tristan Harris. Aku suka orang ini. Saya curiga bahwa dia adalah orang Kristen, tapi saya nggak ada buktinya. Orang ini pemimpin di Google. Dia adalah design ethicist. Design ethicist ternyata di Google adalah orang yang punya target market. Gimana caranya supaya yang disasarkan itu ya bisa dicuci otak, bisa digarap sedemikian rupa sehingga mereka pada akhirnya mikir atau bertindak atau lakukan apa yang Google mau. Dia design ethicist. Dia karena merasa tidak nyaman, dia merasa ini nggak benar, dia mundurkan diri dari Google, dia dirikan the Center for Humane Studies, Center for Humane Technologies. Dia luar biasa. Kalau Anda Google dia, kalau cari dia di YouTube, you can find some like really interesting, sangat luar biasa beberapa wawancara dengan beliau. Ini saya kutip. Saat ini katanya teknologi telah menyatu erat dengan cara manusia membentuk identitas, cara kita menjalin hubungan, cara kita membuat pilihan, dan cara kita memahami dunia. Jadi teknologi mempengaruhi itu semua. Lalu dikatakan teknologi media sosial dan ponsel pintar telah memungkinkan pengaruh dan manipulasi terhadap kita. Hal-hal tersebut dapat menguasai psikologi kita dengan cara yang kita tidak sadari. Jadi tanpa Anda sadar, Anda sedang dipengaruhi oleh algoritma sosial media. Tanpa Anda sadar, sosial media sedang memompa
memompak ke dalam pikiran, menghantam batin saudara, siang dan malam, sendokin saudara, sendokin lagi. Anda berada dalam kepompong digital yang sedang mengasuh, yang membuat Anda pada akhirnya berpikir sedemikian rupa, whatever that is. Next please. Ini saya foto di Sumba Timur, di desa Tanah Raing ada School of Life. Kami punya sanggar belajar School of Life Senin sampai Jumat. Untuk anak umur 6 sampai 14 tahun. Ya puji Tuhan lah, anak ini salah satu yang ada di School of Life kami. Saya hadir di situ, kebetulan mereka juga pakai sekolah minggu Superbook. Jadi lagi ada event. Dan kemudian saya perhatikan anak ini. Kenapa? Karena anak ini anak pendeta. Ini gereja Kristen Sumba, keren banget. Ya. Anak ini terdesak. Terdesak dengan apa? Rasa kepengen. Dia udah kecanduan dengan HP. Jadi dia merengek-rengek, minta sama mamanya, pinjam HP mamanya. Dia tarik bajunya, mama. Ngerti nggak? Pokoknya unjuk rasa, dari demo unjuk rasa jadi ngamuk, jadi temper tantrum, makin keras, makin ini violent. Akhirnya mamanya nggak enak sama saya. Waktu itu, percaya tidak, di desa Tanah Raing, saya juga pakai dasi, saya pakai jas, padahal harinya panas. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Saya ke Sumba Timur pakai bajunya beginian. Anyway, orang bule yang nggak ngerti gitu ya. Akhirnya mamanya begini, udah keluarlah HP. Nih dia kasih HP. Anak itu yang sedang hampir nyaris histeris. HP itu turun dari mama. Itu seperti Stairway from Heaven. Langsung itu malaikat bernyanyi. Langit terbuka atas kepalanya. Burung-burung berkicauan. Dan dia terima itu. Terus mamanya bilang gini. Kamu duduk situ. Mama kasih kamu 1 jam. Kamu pakai YouTube Kids ya. Kamu duduk situ. Makasih ya. Mama, udah kayak malah anak ini berubah total. Makasih ya. Dia duduk di situ. Saya perhatiin transaksi ini. Wow, ini anak ini bisa berubah begitu ya. Tiba-tiba jinak. Duduk situ, keluarlah. Dia mulai YouTube Kids. 5 menit. Enggak 1 jam. Karena mamanya lupa. Anak ini juga lupa. Dia hanyut. Atau dihanyutkan kita nggak tahu. Dari YouTube Kids 5 menit. Saya kan pergoki. Ngerti nggak bahasa Indonesia pergoki? Ini bahasa yang langka, pergoki. Ya, saya perhatikan, saya lihat. Dari YouTube Kids 5 menit, setelah 5 menit pindah ke TikTok. Oh, TikTok ini jarinya main nih. Selama 2 jam 45 menit. Anak itu duduk situ, udah lupa waktu, lupa bahwa dia lapar, lupa bahwa dia haus, lupa bahwa dia manusia. Dan dia cuma main itu aja. Lost in translation, lost in space, lost in the ether, lost in the virtual world. Dan apa yang dia lihat selama 2 jam 40 menit, saya perkirakan lebih dari 100 postingan. Dan apa yang dia lihat, karena saya nengok, sewaktu-waktu saya lihat horor, teror, yang nakut-nakutin, ya, yang orang yang tabrak apa saya nggak tahu. Ditabrak, dia tiduran di pinggir jalan berdarah, pendarahan, ngap-ngapan, udah mau mati, dan dia nonton. Ya, dia nonton. Terus dia nonton, nggak tahu berapa video dia nonton yang super seksi, yang sampai saya nggak enak. Oh my God. Tapi saya lihat terus Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tolonglah hambamu. Saya nggak tahu dia lihat apa itu. I don't know.
is beyond K-pop. Dan dia nonton gitu. Yang LGBTQIA+ punya orang juga yang warna-warni pelangi juga dia lihat itu. Apa aja? 2 jam 40 menit dia lihat terus ratusan postingan. Bisa Anda bayangkan kumulatif selama 10 tahun. Apa yang terjadi kepada kita, apa yang menjadi rajutan batinia kita setelah 10 tahun. Makanya Anda harus mengerti bahwa pertarungan sekarang adalah pertarungan atas generasi. Yes.